Tengku-tengku, guru-guru kami, bapak-bapak beserta ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali malam ini kita lanjutkan pengajian kita. Setelah pada minggu yang lalu kita memahami secara umum bahawa yang disebut dengan hukum faraid atau pengalihan bagian-bagian yang hak ahli waris dari peninggalan si mayit adalah setelah selesainya terhadap apa saja dari peninggalan itu untuk ditunaikan kepada hak si mayit, baik tajhiz, hutang maupun wasiat. Tiga hal tersebut bukanlah pembahagian warisan, tapi harus didahulukan untuk mendapatkan ketetapan berapa sesungguhnya nilai setelah bersih hartanya daripada penyelesaian hal-hal yang sudah takluk dan terikat dalam zimmah si mayit berkaitan dengan hutang. Maka sisa setelah tiga hal tersebut, yaitu tajhiz, hutang dan wasiat. Kalau ada sisa, itulah yang diancam oleh Allah. Andai kata kita melampaui batas, andai kata melakukan penyimpangan terhadap hak masing-masing ahli waris yang ditetapkan oleh Allah. Makna ditetapkan hak kepada ahli waris oleh Allah, semua harta dibagi habis kepada ahli waris. Ahli waris itu tanpa melihat ia itu besar atau kecil, apakah ahli waris itu sehat atau sakit? Apakah ahli waris itu apakah ahli waris itu masih bisa bicara atau tidak bisa bicara lagi? Yang penting ahli waris itu masih punya nyawa, belum meninggal saat pewarisnya meninggal. Kita sudah sampaikan bahwa kelompok ahli waris yang mendapatkan kadar tertentu dari ketetapan Al-Quran dan hadis, ada 12 kelompok. Malam ini kita mulai jelaskan daripada satu persatu dari 12 itu. Yang pertama secara umum anak perempuan, kemudian cucu perempuan, kemudian ayah, kakek, ibu, nenek, saudari kandung, saudari sebapak, saudari seibu, saudara seibu, suami atau istri. Hanya itu 12 kelompok. Ini sudah dikadarkan oleh Allah bagiannya. Kalau tidak rida, ingin lebih banyak dari kadar yang Allah tetapkan, jangan minta pada orang bagi, tapi minta sama yang punya. Lebih dari itu punya orang. Dan kalau juga sedikit kurang daripada hak orang yang mendapatkannya, itu juga tidak halal kita ambil, zalim orang yang ambil, kecuali atas ridha yang punya itu berkurang.
Satu persatu kita lihat. Dari 6 ketetapan Allah, sudah berkali-kali kita ulang itu, yaitu ada ahli waris yang haknya diberikan oleh Allah 1/2. Ada ahli waris yang mendapatkan 2/3. Ada ahli waris yang mendapatkan 1/3. Ada ahli waris yang mendapatkan 1/4. Ada ahli waris yang mendapatkan 1/6. Dan ada yang mendapatkan 1/8. Ini ketetapan dari Allah. Dari 6 bagian-bagian ini yang Allah tetapkan, ada kepada, kalau kita lihat pada ahli waris yang 25 orang ahli waris, 13 orang dari kaum kerabat laki-laki yang hubungan nasab, 8 orang hubungan kerabat bukan dengan kerabat tapi dia perempuan, 1 orang hubungan perkawinan yang laki-laki, 1 perempuan, suami atau isteri, 1 karena hubungan pemerdekaan budak, yang 1 itu mungkin sekarang tidak ada lagi. Nah, yang pertama 1/2. Dalam 12 kelompok yang mendapatkan, kelompok yang mendapatkan anak perempuan, 1 orang anak perempuan. 1 perempuan tanpa dibaringi oleh anak laki-laki, dan ia 1 lain tak mau lihat, siapa saja terserah, ia diberikan oleh Allah 1/2 dari angka pokok yang harus kita cari. Mau lebih? Kalau mau lebih, minta pada orang lain. Siapa orang lain? Kita lihat. Seandainya hari ini yang mendampingi anak laki-laki itu ada isteri, kemudian ada lagi yang mendampingi ibu si mayit, kemudian ada yang mendampinginya ayah si mayit, ya. Maka ada lagi cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau begini kejadian, dan ini semua dapat karena cucu perempuan yang dihalang ia oleh 2 anak perempuan atau oleh anak laki-laki. Ayah tidak ada yang menghalang, ibu tidak ada yang menghalang, istri tidak ada yang menghalang. Tapi kalau punya anak, ia berubah 1/4 jadi 1/8, kemari dia. Maka otomatis anak perempuan perintah ayat tadi, in kanat wahidatan falaha nisfu. Istri ini dia. Ibu ia 1/6. Wawa apa itu? Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad, bila si mayit punya anak. Ini perintah Allah. Nah, ayah ya, dia kalau tidak ada anak ambil asabah. Kalau ada anak dia ambil 1/6 plus asabah. Kalau ada lebih. Cucu perempuan karena 1 anak laki-laki, perintah Rasul untuk berikan dia 1/6. Nah, baru tahu. Jadi dibagi bukan uang dulu. Yang dibagi ini dulu. Berapa hak masing-masing. Makanya kalau mau bagi tanah, boleh juga. Kalau kita lihat 6, 8 dan 2, ini angka pokok yang paling kecil ada 24. Berarti semuanya bagi 24. Di sini kali 24 sama dengan 12. Di sini kali 24 sama dengan 3. Sini kali 24 sama dengan 4. Ayah ambil dulu 4. Cucu perempuan ambil 4.
Kita lihat, ada enggak le plus? Kalau masih ada tinggal dari 24, maka di situ boleh hitung ada tinggal atau tidak. Ya, menyona tinggal nyan ha ayah sebagai ansabah. Tapi ambil bahan pokok dulu. Nah, 12 tambah 3 15 tambah 4 tambah 4 23 tambah 4. Ini masalah. Jangankan dia mau ambil tambahan ayah, kalau dia enggak ambil bagian tunggu asabah, maka inilah hikmah Allah ingatkan. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu in kana lahu walad. Bagi dua ibu bapa, mama atau ayah, masing-masing mendapatkan 1/6 bila si mayat ada meninggalkan anak. Ini ada anak itu, anak perempuan 1. Seandainya enggak ada anak perempuan, Allah tidak memberikan bagian kepada ayah. Seperti ujung ayat tadi. Ya, illam yakul lahu walad wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Ayah enggak dibilang lagi. Ya. Seandainya si mayat tidak ada keturunan, ayah anak enggak ada, cucu enggak ada, itu yang menjadi ahli waris 2 ibu bapa. Fali ummihi sulus, mama dapat 1/3. Ayah tidak dibilang, menunjukkan kalau enggak ada anak, ayah penuh sebagai penerima sisa atau asabah. Jadi kalau tidak ada ayah, tidak ada anak perempuan atau tidak ada cucu, dua-dua ini tidak ada, maka ayah mendapatkan asabah, tidak ada ambil 1/6. Itu perintah ayat. Mama berubah jadi 1/3. Angka pokok tidak ada anak, maka istri menjadi 1/4. 4 dengan 3 tambah ayah, angka pokok jadi 12. Nah, nanti ke sana. Kalau demikian 1/4 dari 12, maka istri 3 dari 12. Kalau 1/4, 4, 3 kali 4, 12. Ibu 1/3 dari 12. 3, 4. Tetap 4. Sisanya 3 tambah 4. 7. Ayah dapat 5 sebagai pengambil sisa. Itu kalau tidak ada anak. Itu dalam ayat disebutkan illam yakul lahu walad wa warisahu abawa ummi sulus. Ayah enggak disebut, menunjukkan ayah posisinya asabah penuh, tapi ayah tidak mengurangi, masih dapat 5. Bahkan ini ada ijtihad Sayyidina Umar nanti. Nah, kita jangan ke situ dulu. Kita balik kepada yang tadi. Seandainya ada wang 27 tadi, ada wang 6 juta, dihitung. Nah, kita ambil yang 24 tadi, yang ada anak perempuan, karena kita bicara anak perempuan ini. Kita bicara anak perempuan, ada anak perempuan. Istri jadi 1/8. Ibu jadi 1/6, ayah ambil 1/6, ini 1/6, jumlahnya 27. Karena di sini dia tetap 1/6, 4, 4. Ini 12, 27. 27 itu semua nilai harta. Rumah, itu setelah potong sawah.
kebun, tambak, toko, semua diberi nilai. Kalau tidak diberi nilai boleh. Rumah bagi 27. Gimana cara tahu rumah 27? Tapak. Punya tapak. Mendemang tu. Bara buat 27. Tameh buat 27. Temen buat 27. Punya kata tapak kan benar? Perlu je tahu. Nah. Kalau sawah, okey. Tarik garis. Tiamah buat 27. Bebenar tapak mendemang. Begitu juga kebun. Karena kebun ada luas. Berapa hektar? 1 hektar. 27. Berapa meter dapat masing-masing bagian? Ya. Begitu juga toko. 27. Kalau bisa untuk dipecah-pecah. Kalau dipecah tidak ada harga, bahkan jatuh nilai, maka dalam Islam lebih ittifaq para ulama ini semuanya dibawa kepada nilai. Kalau kepada nilai, nanti mereka di saat ambil yang 12, yang 3, yang 4, yang 4, yang 4, terserah pada nilai. Misalnya, di sini ada nilai rumah 200 juta. Sawah 50 juta. Kebun 100 juta. Tambak 50 juta. Toko 100 juta. Total. Nyo kala kono gini kala utang kabeh bayar dumpu kabeh menyojeh na beres nyata malam berasa. Nah. Sama dengan 1 2 5 tambah 5 10 0 1 2 4 5 aset semuanya 500 juta. Inilah dibagi. Nanti kita lihat kemari mau ambil yang mana. Bukan dijual semua. Diberikan nilai. 500 juta kalau kita bagi 24. Kita kurangi aja. Ya, 24. Bukan 24 tapi sekarang karena terjadi 27. Ini masalah ul. Nanti kita bicarakan masalah ul tersendiri kapan asal dan bagaimana kejadian awalnya. Kalau 500 juta kita bagi dengan 27. Tidak sampai 20 juta. 20. Kalau 27 ya, 10 200. 20 400. Lebih ya, lebih satu-satu bagian nilainya sama dengan lebih kurang 20 bukan 22 juta. Enggak sampai. Kalau 22 juta kita kali 27 sama dengan 50 20 oh enggak sampai 20 lah. Daerah 18 juta nilai satu bagian. 18 juta 18 36 tambah 9. 36 tambah 9 45. Ya. 18 juta setengah takriban. Nilai satu bahagian 18 juta 500. 18 juta 500 ribu satu bagian. Sama dengan hak anak perempuan yang satu kali 18 juta 500. 12 kali itulah hak dia. Ini kali 18 juta 500. Ini juga demikian, ini juga demikian. Semuanya habis terbagi.
yang ingin kami sampaikan, seandainya dalam kasus ini anak perempuan maunya dia jangan 12 kali 18, mau lebih, maunya semua. Kalau mau semua, minta sama mamaknya atau sama isteri si mayat. Isteri si mayat belum tentu mamaknya. Yang penting isteri si mayat. Bisa saja mamak dia sudah duluan meninggal. Sekarang isteri si mayat bisa saja itu isteri ayahnya. Dan belum tentu isteri si mayat belum tentu mamak dari anak perempuan itu. Kalau yang mamak berapa saja enggak ada masalah. Tapi kalau mamak muda, mamak tiri, nah ini jadi masalah. Ibu ada dia hak 4 kali 15 kali 18 juta setengah. Jadi 18 ada daerah 50 sekian juta. Ingin minta sama dia. Kalau ibu Cimayan ini nenek dia, minta sama nenek, mau? Minta sama kakek, mau? Minta sama anak kemunnya, mau? Kalau enggak mau, tidak, bukan minta sama orang bagi. Yang Kunawi bagi, nak lagi abang Kunawi, Kunawi punya gejuk, dalim. Hai atagap ke gap ke mana juk? Saban ini dalam halnya hukum saban. Na pengraskim tiduh dra urang gasian di kampung. Kamu tulis si dra tertuh 50 ribu. Na urang gasian tak tahan. Karena ilun ataupun na dengku baik tertuh 50 nujuk kulun 200. Guru lain kaya nujuk tertuh hanjur dalim. Munya perle dan 50 tu ni laki kera ni buat orang yang gebi. Munya hang gebi hansa. Hana kewenangan pegawai kantor caman untuk gecok 50 hak orang lain gejok ke orang yang ganti hendak. Jut gejok ada izin orang lain. Hana kekuatan siapapun dalam keluarga untuk menambah daripada kadar yang Allah berikan. Kalau ingin lebih, minta sendiri kepada ahli waris yang lain. Nah, ini anak perempuan. Kondisi anak perempuan berubah. Ia tetap setengah. Dalam konteks hari ini, setengah bukan 250. Enggak sampai dia. Karena dibagi 27. Kalau dibagi 24, pas dia 250 juta setengah. Tapi anak perempuan bisa berubah nih. Tergantung siapa. Kalau di sini ada lagi, di samping anak perempuan ini enggak ada ayah. Kita lihat siapa yang lain. Ibu enggak ada. Yang ada saudari kandung. Atau yang ada saudari sebapa. Atau isteri saudara kandung. Kemudian ini yang masalah. Karena nyuwali menyoyah dari kerawali pun. Saudari kandung. Kejadian tetap sama. Anak perempuan tetap dia mendapatkan 1/2. Isteri 1/8, saudari kandung dengan saudara kandung asabah. Jadi kalau demikian tadi dibagi, setelah diambil untuk isteri 1/8, 3 bahagian dari 18.500 kali 3, anak perempuan 18.500 kali 12, sisa ini untuk mereka berdua. Dengan perbandingan laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Kalau di sini 2 orang, di sini 1 orang, sama dengan 3. 2 kali 2 sama dengan 4, tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Jumlahnya semua sisa bagi 5. Kalau anak perempuan itu bukan 1, 2. Berubah di sini menjadi 2/3. Lain
Kita lihat kondisinya. Kalau 2 anak perempuan atau lebih, maka cucu perempuan tidak dapat. Maka dia itu terhijab. Kalau 1 tidak terhijab, saudari seibu terhijab dengan dia. Dan itulah yang di dalam tabel yang kami sampaikan. Baik, masih ada waktu 20 menit. Barangkali ada yang ingin untuk kita tukar pendapat dan ingin untuk berbagi, mari silakan untuk disampaikan. Baik para jamaah semua, mungkin ada yang ingin bertanya. Belum. Kalau belum kita lanjutkan. Jadi ini satu. Oleh karena demikian, saya tambah dikit lagi. Karena ini yang belum masuk dalam hati kita tentang keadilan Allah terhadap pemberian anak perempuan 1/2 atau 2/3 bila tidak ada anak laki-laki. Di mana letak keadilan Allah? Kita balik hari ini. Bahkan yang lebih lagi orang berfikir, mengapa cucu perempuan dari anak perempuan enggak dapat? Karena Islam melihat keadilannya adalah bukan pada aspek hubungan ataupun aspek kebutuhan orang yang ada saat itu, tapi dilihat kepada kebutuhan ahli waris di saat orang lain berpindah kewajibannya kepada orang lain. Seperti di sini tadi, anak perempuan 1, karena dia dapat setengah. Sebelum orang tuanya meninggal, mama ayah, anak perempuan ini yang bertanggung jawab andai kata dia butuh biaya, yang bertanggung jawab kepada dia tentang nafkahnya kalau dia tidak punya kekayaan sendiri adalah ayahnya. Kalau enggak ada ayahnya, mamanya. Ya. Mama dan ayah. Kalau mamanya miskin baru kepada kakek. Itu di dalam kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Kewajiban nafkah dalam rumah tangga, anak perempuan tanggung jawab ayah. Sekarang ayah meninggal. Kepada siapa andai kata anak perempuan ini mengalami kekurangan biaya hidup atau dia dalam kebutuhan untuk diberikan makan, diberikan obat-obatan, diberikan tempat tinggal, diberikan perlindungan, siapa berpindah kepada kakek? Nah, sebelum berpindah kepada kakek, kalau ayahnya tidak ada, nah, ia sebelum berpindah kepada kakek, maka berpindahlah kepada, kalau kakeknya tidak ada, berpindahlah kepada abang kandungnya. Abang kandungnya yang berpindah. Maka di dalam fikih an-nafaqah, nafkah keluarga, yang pertama berlaku umudain. Umudain, 2 pondasi orang yang bertanggung jawab memberikan nafkah. Anak wajib nafkah atas orang tua. Orang tua sudah tua, tidak ada harta, tidak ada penghasilan sendiri, wajib nafkah atas anak. Itu 2 umudai. Anak tidak ada, ayah tidak ada, kakek tidak ada, baru berpindah kepada abangnya yang seibu sebapak. Abangnya seibu sebapak tidak ada, berpindah kepada abangnya yang sebapak.
Terus menurut nasab yang kita kenal dengan orang-orang yang mengambil usbah, itulah orang-orang yang dalam urut kewajiban nafkah, punya kewajiban. Maka karena dia punya kewajiban, saat meninggal ayahnya yang meninggal hendaklah memberikan lebih besar hak kepada orang yang ia mengalihkan tanggungjawab, andai kata anaknya yang perempuan ini tidak mandiri. Tapi kalau anaknya ada yang laki-laki, tidak berpindah kepada ayah, karena abangnya lebih bertanggung jawab kepada adiknya untuk memelihatnya. Dalam keadaan ini ada orang yang bertanya, bagaimana andai kata dalam satu keluarga itu anaknya masih kecil, anak laki-laki ada tapi masih kecil, bahkan baru usianya 7 hari, meninggal bapaknya atau mamanya, tidak ada ahli waris yang lain, yang ada adalah kakaknya dan anak laki-lakinya yang masih kecil itu, tapi ada abangnya. Kalau mau dilihat bahwa anaknya yang masih kecil bagi si mayit itu adalah, ia bukan wali, tapi yang wali bagi anak kecil yang ditinggalkan oleh si mayit adalah abang ataupun paman, atau abang atau adik si mayit, paman si anak ini. Apakah wali punya hak? Karena anak itu harus diurus oleh si wali. Di dalam hukum faraid, ia tidak punya hak dalam bentuk pusaka. Ia tidak punya hak sebagai warisan. Tanggung jawab dia kepada anak itu, kalau ia butuh belanja atau butuh ongkos atau butuh imbalan, maka itu diberikan oleh agama dalam bentuk yang lain pada harta anak kecil itu. Sidra toke meninggal gekebah anak ge ubud, anak agam sabah, bayi satu, bayi laki-laki, 2 anak perempuan, 3 abang kandung. Abang kandung si mayat, paman anak ini. Nah, ia tidak punya hak pusaka, tapi dia wali anak-anak ini. Nah, karena dia mau nikahkan adiknya, tidak bisa, kakaknya nggak bisa, dia masih kecil. Tapi semua harta dibagi 4. Untuk ia itu 2 bagian, untuk cucu 2 bagian. Ada yang kena lidzakari mislu hadil unsain. Setelah dibagi ini semuanya, yang tanggung jawab anak kecil ini adalah abang kandungnya daripada si mayit atau pamannya daripada si anak kecil itu. Ia tidak punya hak mendapat warisan, karena dihabiskan oleh anak yang. Oh, saya tidak mau untuk menjaga dia kalau tidak diberikan. Dalam ayat 3 di belakang surah An-Nisa Allah ingatkan, fa in kana ghaniyan, ini sasarannya ke wali. Apabila seorang wali itu kaya, falyastaghfir, berikan kemaafan kepada si bayi itu untuk kamu jaga, kamu kembangkan, dan kamu urus harta-hartanya. Ya. Tapi kalau kamu fakir, ya, itu perintah Allah. In kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau kamu ini abang kandungnya ini, kamu fakir, ya, harta anak kecil ini kamu yang urus, bukan jaga, bukan dijaga harta ini, diurus, dikembangkan, ditumbuh kembangkan dan diperdayakan agar punya hasil.
Kon nging mentang belang anak miak bahenai ke dia. Kamu nan kiban cara belangnya bu berkembang bu hasil itulah untuk biaya si anak kecil ini. Maka kalau kamu fakir, ambillah dengan jalan yang ma'ruf. Boleh kamu ambil sebagai bentuk untuk kehidupan kamu yang kamu kerja untuk menjaga dan mengembangkan harta anak kecil ini dengan jalan yang ma'ruf. Di antara ahli tafsir menjelaskan makna falyakul bil ma'ruf itu, kamu ambil sedikit karena kamu tidak punya makanan, dengan niat kalau sudah punya lagi nanti duit saya kembalikan. Nyantabo kon mutang jok riat ya, dalam bentuk utang lah nyokan nanti pulang anak congkoh le nyan geken yakul bil ma'ruf. Satu. Yang kedua, makan dengan jalan yang ma'ruf adalah kita berhutang dan kita buat tangguh sendiri, nanti kita kembalikan. Paduk tacok nilai hutang daripada harta anak menyana. Nit dah bayar, dah kenapa yang tak bayar? Aduh. Yang kedua, ambillah sekedar untuk bisa menghidupkan kamu di bawah daripada nilai upah minimal. Jok becut. Nah, sekedar untuk kita bisa hidup. Itu kelak. Yang keempat, kalau itu juga tiga-tiga enggak mau melakukan, ingin pajuk gaji baharta nikmi, makalah untuk ambil standar upah minimal. Tak jauh belang, tak cangkoi tanah, tak kontrol urang tu mula, tak kontrol urang ke muka. Paduk ongkos yang wajar. Itanya, maka ongkos minimal itu kita ambil. Tiurau ABPM yang tak kerja pernah ke perusahaan, tiurau gaji jim itu je tentu. Tiurau ABPM baca urau tadi tentu. Mana ada ABPM anak cok. Begitulah cara mengambil dengan ma'ruf. Kalau memang si wali ini ingin untuk makan harta yatim, bukan ia makan atas nama jatas pusaka. Pusaka tidak ada dia. Pada harta itu yang ia urus sebagai wali, maka ia punya hak untuk makan dengan jalan yang ma'ruf. Jalan ma'ruf itulah sekedar ongkos atau sekedar untuk menutupi kebutuhan di saat kita sedang untuk mengurus daripada harta anak tersebut. Nah, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Abu Asnawi beserta para jamaah semua. Kebetulan begini ya Bi, si wali atau abangnya si Maen yang ngurus anak bayi tadi orangnya miskin, dia punya keluarga. Kalau dia mengurus ini nggak sempat dia mencari nafkah. Kebetulan si bayi ini harta pusakanya memang anak orang kaya. Itu bagaimana kalau memang dia kita gaji, misalnya kebutuhan dia sehari-hari 150 untuk keluarga dia. Tapi kalau dia sempat mengurus ini nggak sempat mencari nafkah. Bagaimana itu hukumnya Abi? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dulu masa-masa sahabat, orangnya kuat sekali diikat oleh iman. Kalau sekarang, bagaimana sebagai seorang wali? Ia miskin, ia punya keluarga juga tidak ada kemampuan. Anak yatim ini kaya, banyak harta orang tuanya yang ditinggalkan. Apakah boleh dia semua harta anak yatim dia urus untuk tanpa perhitungan kepada kepentingan keluarga? Haram. Kalau bukan, dia ambil dengan jalan yang ma'ruf. Apa yang ma'ruf? Kalau memang yang paling terakhir tadi mengambil sekedar ongkos minimal atau ujrah misil, maka ujrah misil itu kalau dia mengambil ongkosnya dalam bentuk pergi ke sawah, ada istilahnya
mudhara'ah. Ada yang istilahnya pergi ke kebun, ada istilahnya musyaqqah, musaqqah. Artinya untuk jaga. Kalau itu toko ada istilahnya mudharabah, ngedua laba. Kalau harta, itu kan harta produktif semuanya. Nah, bagi hasil. Siapa yang menetapkan bagi hasil itu? Hakim. Kalau tidak bisa dipercayakan. Yang tidak bisa, itu toko itu adalah milik anak yatim. Saya yang tanggung jawab anak itu. Maka tanpa administrasi, tanpa perhitungan akhir tahun, berapa untung, berapa laba daripada milik anak yatim, itu adalah tidak dibenarkan oleh agama. Supaya yang paling penting dijaga, tidak lebih harta anak yatim untuk si pekerja kepada wali, tapi lebih uang wali kepada dia. Itulah yang dimuliakan Allah. Yang baik lebih peng anu yatim, hasil daripada harta yatim baik lebih ke wali, atau wali lebih ke yatim cukup jerah kepada dia Allah dengan syurga akaza fil jannah. Ada lagi nya menyapulai kegelih pertimbangan yatim yang kelagian, bukan seperti tadi mak yang bertemu terperlapan kagak yatimnya ke pertimbangan ke waju. Dia nemek dan yatimnya bertemu bina yang lain. Tidak orang mati, tidak orang agama mati, yang nak anak ketabah beklam lahir, rumah ketabah lahir tidak dan. Semua harta ambil 1/8 untuk isteri, 7/8 milik anak kecil ini. Dan tak dikelola oleh si isteri. Tanpa ada perhitungan angka-angka dan perhitungan laba tiap tahun, ini akan menjurus dan akan besar sekali potensi terbawa kepada urur dan kezaliman dan memakan harta anak yatim. Saya pikir itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada malam ini. Mengingat waktu Isya sudah masuk, kita padai sampai di sini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.